Family Beloita, aku EDM. Kali ini aku akan membahas profil Lyodra Ginting. Ia dikenal sebagai penyanyi yang memiliki kemampuan menjangkau nada tinggi menggunakan teknik whistle voice. Tapi sebelum aku membahasnya, jangan lupa subscribe channel YouTube aku ini EDM dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya. Dan berikut informasi selengkapnya. Lyodra memiliki nama lengkap Lyodra Margaretha Ginting. Lyodra merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Simar Ginting merupakan wira swasta. Sementara ibunya bernama Natalia Johanna Tarigan merupakan seorang perawat. Lyodra memiliki seorang adik laki-laki bernama Iggy Rao Ginting. Meski bukan terlahir dari keluarga pemusik, namun Lyodra sangat menyukai dunia musik, khususnya dunia tarik suara. Bakat bernyanyi Lyodra mulai terlihat sejak umurnya 2 tahun. Awalnya Lyodra belajar bernyanyi secara otodidak. Pada umur 5 tahun, Lyodra pernah mengikuti lomba bernyanyi di sekolahnya dengan membawakan lagu Ibu Kita Kartini. Tidak seperti dengan anak seumurannya, saat itu Lyodra mampu membawakan lagu Ibu Kita Kartini dengan menggunakan vibrato. Melihat bakat bernyanyi yang dimiliki Lyodra, orang tuanya kemudian mengajaknya untuk mengikuti les vokal. Lyodra pun mulai serius bernyanyi saat kelas 4 SD. Berkat kemampuan bernyanyi yang dimilikinya, Lyodra sering mengikuti kompetisi bernyanyi di kota Medan. Pada tahun 2014, Lyodra pernah mengikuti kompetisi bernyanyi Kirana Semen Indonesia 2014. Saat audisi regional, Lyodra berhasil keluar sebagai pemenang. Ia pun mewakili kota Medan untuk final Kirana Semen Indonesia 2014 yang dilaksanakan di Jakarta. Lyodra harus bersaing dengan 28 peserta lainnya dari berbagai kota di Indonesia. Dalam babak final tingkat nasional yang dihelat pada tanggal 31 Maret 2014 di Jakarta Theater XX1 Jakarta Pusat, Lyodra keluar sebagai juara harapan 1 dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai 25 juta rupiah. Setelah mengikuti kompetisi Kirana Semen Indonesia 2014, Lyodra kembali mencoba peruntungan dengan mengikuti Indonesia Mencari Bakat 4. Namun sayangnya Lyodra tereliminasi di babak 6 besar. Setelah mengikuti Indonesia Mencari Bakat, Lyodra dilirik oleh Erwin Gutawa dan Gita Gutawa untuk bergabung dalam proyek musik anak-anak berbakat bernama Di Atas Rata-Rata Generasi Kedua. Saat bergabung dengan Di Atas Rata-Rata Generasi Kedua, Lyodra dan teman-temannya merilis sebuah album kompilasi. Dalam album tersebut, Lyodra menyanyikan lagu Janji Untuk Mimpi. Kemudian Di Atas Rata-Rata Generasi Kedua juga pernah menggelar konser dengan tema Bikin Konser pada April 2016. Sukses menggelar konser, anak Didi Gita Gutawa Di Atas Rata-Rata Generasi Kedua termasuk Lyodra mendapatkan undangan tampil di Istana Negara saat upacara peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2016. Setelah tampil bernyanyi di Istana Negara, beberapa bulan kemudian Lyodra dipilih Gita Gutawa untuk mengikuti kompetisi bernyanyi Sanremo Junior Festival 2017 di Italia. Saat itu Lyodra hanya memiliki waktu kurang lebih 1 bulan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum berangkat kompetisi. Lyodra pun harus pulang pergi Jakarta Medan setiap hari Sabtu dan Minggu selama 1 bulan untuk berlatih vokal. Ketika kompetisi akan dimulai, Lyodra berangkat ke Italia ditemani Gita Gutawa. Pada malam final Sanremo Junior Festival 2017, Lyodra membawakan lagu Dear Dream ciptaan Erwin Gutawa, Gita Gutawa, dan Ria Leimena. Beberapa menit sebelum tampil, Lyodra sempat mengalami gugup dan lupa lirik. Namun untungnya Lyodra dapat mengatasinya dengan baik, dan ketika namanya dipanggil, Lyodra berhasil membawakan lagu Dear Dream dan mampu mencapai nada tinggi dengan menggunakan whistle voice. Berkat penampilannya yang memukau, Lyodra berhasil memenangkan Sanremo Junior Festival 2017 untuk kategori usia 13 hingga 15 tahun. 2 tahun berselang usai memenangkan kompetisi bernyanyi di Italia, Lyodra mengikuti Indonesian Idol season ke-10 tahun 2019-2020. Saat audisi, Lyodra menyanyikan lagu I Will Never Love Again milik Lady Gaga featuring Bradley Cooper. Dalam penampilannya, lagi-lagi Lyodra menunjukkan kemampuan bernyanyinya dengan menggunakan teknik whistle voice. No.
Tim juri merasa kagum melihat kemampuan bernyanyi yang dimiliki Lyodra. Ia pun berhasil lolos ke babak selanjutnya. Setelah lolos tahap audisi, eliminasi, showcase, dan spektakuler, pada tanggal 2 Maret 2020, Lyodra dinobatkan sebagai pemenang Indonesian Idol musim ke-10 mengalahkan Tiara Andini. Lyodra mendapatkan hadiah utama berupa uang tunai senilai 150 juta rupiah, 1 unit mobil, dan ia juga mendapatkan kesempatan untuk menandatangani kontrak eksklusif dengan label rekaman Universal Music Indonesia. Lyodra tercatat sebagai pemenang termuda sepanjang sejarah Indonesian Idol, yaitu pada usia 16 tahun. Usai memenangkan Indonesian Idol, perjalanan karir Lyodra di dunia musik semakin terbuka lebar. Ia semakin dikenal pecinta musik dan masyarakat Indonesia. Lyodra pun merilis sebuah single kemenangannya yang berjudul Gemintang Hatiku. Lagu tersebut menjadi lagu perdananya sebagai penyanyi remaja yang beranjak dewasa. Lyodra berhasil meraih penghargaan Dahsyat Awards 2020 untuk kategori pendatang baru terdahsyat lewat lagu Gemintang Hatiku. Setelah merilis single Gemintang Hatiku, Lyodra mencoba peruntungan di dunia akting. Lyodra terlibat dalam serial web drama remaja yang berjudul 7 Hari Sebelum 17 Tahun. Lyodra memerankan karakter antagonis bernama Gina, seorang pelajar SMA yang temperamental. Setelah menyelesaikan proyek serial web 7 Hari Sebelum 17 Tahun, Lyodra merilis sebuah album studio pertamanya yang diberi nama Lyodra. Album tersebut berisi 8 single termasuk 4 single baru yang berjudul Kalau Bosan, Dibanding Dia, Oe Oe Oe, dan Pesan Terakhir. Di sela-sela kesibukan promo album perdananya, pada November 2021, Lyodra mendapatkan kesempatan tampil menghibur Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab ketiga Mohammed bin Zayed Al Nahyan serta pengunjung Dubai Expo 2020 pada acara Indonesian National Day di Dubai. Saat itu Lyodra menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Masih di bulan yang sama, Lyodra juga terpilih sebagai Artist of the Month periode November 2021 oleh Spotify dalam rangka program kampanye Equal. Foto Lyodra terpajang di papan reklame digital Times Square di New York, Amerika Serikat. Ia juga masuk nominasi MTV EMA 2021 untuk kategori Best Southeast Asia Act. Kemudian pada Desember 2021, debut album Lyodra memenangkan penghargaan Album of the Year dalam acara Indonesian Music Award 2021. Lyodra juga berhasil memenangkan penghargaan Mnet Asian Music Awards 2021 sebagai Best New Asian Artist Indonesia lewat lagu Pesan Terakhir. Kemudian Lyodra pernah duet dengan Callum Scott lewat lagu Heaven. Jadi saat Callum Scott merilis lagu Heaven, dia sempat memposting duet challenge. Dia mengajak pengguna TikTok untuk berduet dengannya dengan membawakan lagu Heaven. Saat itu Lyodra mengikuti challenge tersebut. So tell me why, what good is life? If we're all just waiting to dance in the sky, I'm already there, here in your eyes. we climb the gates every time that you lie. Down next to me, I rest in peace. They say it's better, but how could that be? If everyone had a love like us, they wouldn't call that place above heaven. Callum Scott sangat suka dengan suara Lyodra, lalu ia menghubungi tim Lyodra untuk diajak berkolaborasi menyanyikan lagu Heaven. Sukses berkolaborasi dengan Callum Scott, Lyodra kembali mewarnai belantika musik Indonesia dengan merilis sebuah single recycle milik Titi DJ yang berjudul Sang Dewi, hasil kolaborasi dengan musisi dan komposer Andi Rianto. Sebagai informasi tambahan, dikutip dari hasil wawancara tim Gen FM, Lyodra mengaku membeli mikrofon berwarna putih yang sering ia gunakan saat bernyanyi berasal dari hadiah saat memenangkan Indonesian Idol. Usut punya usut, mikrofon milik Lyodra tersebut harganya ditaksir puluhan juta rupiah. Barang yang lu beli dari hadiah Idol Banyak. yang lu ingat salah satunya? Banyak lu. Mic, Iya kan? mikrofon. Ya mikrofon. Warna apa? Oh, Warna mic diva. Lu punya mic berapa sih? Biasanya Warna orang tuh putih. harus punya 2, 3 tuh. Masih satu sih. Masih satu, warna putih. Warna putih. Kemudian awal mula Lyodra mengetahui bahwa ia memiliki bakat mampu menjangkau nada tinggi menggunakan whistle voice saat ia duduk di bangku sekolah dasar.
Saat itu Lyodra sering mendengarkan lagu-lagu dari penyanyi idolanya yaitu Mariah Carey. Ia sangat suka mendengar teknik visual voice yang dibawakan Mariah Carey saat bernyanyi. Kemudian Lyodra berusaha mencoba mengikutinya. Ternyata Lyodra juga mampu menjangkau nada tinggi menggunakan teknik visual voice. Namun sekitar tahun 2016, Lyodra sempat mengalami kerusakan pita suara akibat bernyanyi menggunakan visual voice secara berlebihan. Untungnya suara Lyodra bisa pulih kembali. Okay. Konnichiwa, I'm Lyodra. It's a big honor for me to stand here attending and also receiving this award as a Asia Celebrity Award. Thank you. I'm so grateful for the opportunity and the appreciation given to my work. Oke, Libloiter, itu tadi pembahasan seputar Lyodra Ginting. Semoga informasinya bisa menambah pengetahuan kalian. Mohon maaf kalau ada salah kata, jangan lupa subscribe channel YouTube aku ini EDM dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Auf Wiedersehen.